Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan kembali mempelajari tentang IRD, yaitu Entity Relationship Diagram. Dan dalam kali ini, video ini, kita akan belajar bagaimana kita menentukan kardinalitas, atau biasa disebut dengan derajat relasi. Kita ulas sebentar, kita mengingat kembali tentang langkah-langkah dalam pembuatan IRD. Kita ketahui bahwa yang pertama, itu adalah kita harus menentukan kamus data yang terdiri dari entitas dan juga atributnya. Kemudian dia menggambar diagram entitas atau IRD itu sendiri, yang mana nanti di situ ada derajat relasi atau kardinalitas, dan terakhir itu adalah transform atau mengubahnya ke dalam tabel. Sekarang kita bahas tentang kardinalitas atau derajat relasi. Di dalam notasi Chen yang sering kita gunakan atau IRD yang kita buat kemarin, itu kita menggunakan notasi Chen, yaitu kita ada kardinalitasnya, derajat relasi, kita mengenal ada dua. Yang pertama itu adalah 1 atau 1. Kita simbolkan dengan angka 1 nantinya, yaitu menyatakan 1 atau 1. Kemudian yang kedua itu adalah many atau banyak, yang mana kita simbolkan dengan M. Atau sering juga di kesempatan lain itu ada yang juga menyimbolkannya dengan M, itu sama, yaitu many atau banyak. Nah, nanti ada juga di dalam kardinalitas atau derajat relasi itu dengan menggunakan crossword ya, model crossword. Nah, itu beda lagi, nanti ada 4. Yang itu akan kita pelajari berikutnya bagaimana itu kita dengan model crossword, kalau yang ini dengan notasi Chen. Yaitu kita yang perlu kita ingat atau pahami itu adalah 1 dan M. Simbolnya 1 dan M. 1 menyatakan 1, M menyatakan many atau banyak. Kita ulas lagi, yaitu untuk ada 4 ya di dalam kardinalitas di notasi Chen ini. Yang pertama adalah 1 to 1, yaitu adalah entitas dalam himpunan A dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B. Dan entitas di dalam himpunan B sendiri dihubungkan dengan paling banyak juga satu entitas di dalam himpunan A. Kita simbolkan A dan B, sebuah entitas yang pertama dan entitas kedua. Yang berikutnya adalah 1 to many, 1 ke banyak. Yang mana entitas di dalam himpunan entitas A dihubungkan dengan lebih dari 1 atau banyak di entitas di dalam himpunan entitas B. Sedangkan entitas di dalam himpunan B hanya dapat dihubungkan dengan paling banyak 1 aja. Jadi kebalikannya, himpunan A. Kemudian berikutnya yaitu ada many to 1. Yang mana di dalam many to 1, entitas di dalam himpunan A ini dihubungkan dengan paling banyak satu entitas di dalam himpunan entitas B. Dan entitas di dalam himpunan entitas B dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas A. Itu kebalikan yang tadi ya. Dan yang terakhir ini adalah many to many atau banyak ke banyak. Entitas di dalam himpunan A dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B. Dan entitas di dalam himpunan B itu dapat dihubungkan dengan lebih dari satu dalam himpunan entitas A. Jadi sama-sama banyak, lebih dari satu. Nah, itu tadi adalah ada 4 ya, dari 1 to 1, 1 to many to 1, many to many. Yang mana ini nanti akan kita implementasikan dalam sebuah IRD. Derajat relasinya seperti apa, kita akan coba. Ini kita sudah belajar tentang kamus data, yang mana kamus data yang akan kita gunakan kali ini atau yang akan terlibat di dalam IRD itu ada entitas KTM, entitas mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Yang mana untuk KTM, ini adalah kita memiliki atribut yaitu KD-KTM. KD-KTM ini dia sebagai primary key atau PK. Nah, ingat untuk primary key itu digaris bawahi. Mahasiswa ada name sebagai primary key, nama MHS, dan prodi.
mata kuliah KD matkul sebagai primary key dan juga atribut nama matkul. Dosen NIDN itu sebagai primary key dan juga nama dosen. NIDN itu seperti NIM ya, jadi nomor induk dosen nasional di sini. Nah, IRD kita nggak perlu membahas satu-satu lagi, saya anggap sudah bisa dalam IRD, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, di sini untuk IRD sering sekali terjadi kekhilafan ya atau kekeliruan yang mana itu primary key biasanya lupa untuk digarisbawahi. Jadi diingat-ingat untuk di dalam sebuah IRD primary key itu harus atau wajib hukumnya itu digarisbawahi. Misalnya untuk mahasiswa kita punya NIM. NIM ini digaris bawah ya. Jangan lupa, jangan sampai tertinggal. Yang lainnya nggak usah, biarkan yang primary key sendiri. Kemudian yang dosen ini ada NIDN, garis bawahi, mata kuliah ada KD matkul, dan KTM ada kode KTM. Di sini adalah hubungannya. Nah, mahasiswa ini memiliki KTM. Kemudian selain itu, mahasiswa juga mengikuti mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah di sini. Kemudian kita akan membuat derajat relasinya atau kardinalitasnya, apakah itu one to many to one, atau many to many. Yang mana derajat relasi ini atau kardinalitas ini nanti berperan penting dalam kita transform ke tabel. Jadi nggak hanya asal-asalan transform ke tabel, tapi di sini ada dasarnya, yaitu dari IRD-nya. Nah, di sini yang pertama, mahasiswa itu cara kalau misalnya kita bingung, bagaimana sih caranya untuk menentukan kardinalitas? Pertama dari mahasiswa ke KTM misalnya. Mahasiswa ke KTM itu seperti apa kardinalitasnya? Nah, itu kita bisa cara mudahnya, itu adalah kita baca ya. Baca atau kita baca bolak-balik di sini yang pertama. Nah, ini kita ibaratkan yang pertama adalah satu mahasiswa. Satu mahasiswa itu memiliki berapa KTM sih? Berarti kita tulis dulu satu mahasiswa, kita ini adalah bantuan ya, bantuan dulu di sini, tulis satu mahasiswa memiliki berapa KTM? Nah, KTM kan hanya dimiliki oleh satu mahasiswa, nggak boleh double ya. Berarti dia hanya satu mahasiswa, satu KTM. Jadi mahasiswa itu memiliki satu KTM. Kita balik lagi di sini. Nah, satu KTM, kita tulis di sini, satu KTM itu dimiliki oleh berapa mahasiswa? Satu kartu itu berapa mahasiswa? Itu hanya boleh dimiliki oleh satu mahasiswa. Nah, dengan demikian untuk hubungan atau kardinalitasnya yaitu kalau ini ada 1 dan 1, berarti kita tulis 1. Kemudian yang di sini, ini adalah 1 dan juga 1 di bagian KTM. Itu juga kita tulis 1. Nah, jadinya 1 to 1. Untuk mahasiswa dengan KTM, hubungannya adalah 1 to 1. Kita kemudian lanjut pada mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa mengikuti mata kuliah. Kita ibaratkan lagi, satu mahasiswa itu mengikuti berapa mata kuliah sih? Berapa kelas? Berarti satu mahasiswa itu bisa mengikuti berapa kelas di sini? Yaitu bisa banyak kelas. Satu mahasiswa bisa mengikuti banyak mata kuliah atau kelas. Kemudian kita balik. Satu mata kuliah, kita tulis 1 di sini. Satu mata kuliah itu bisa diikuti oleh berapa mahasiswa? Yaitu banyak juga. Karena nggak mungkin satu kelas itu kan, atau satu mata kuliah itu hanya satu mahasiswa. Itu privat namanya kalau seperti itu. Tapi kalau di dalam kita, itu adalah satu mata kuliah itu banyak mahasiswa. Nah, di sini di bagian mahasiswa ada 1 dan M, atau many. 1 dan many. Berarti kita tulis kalau ada 1 dan M, kita ambilnya adalah yang M, many. Kalau 1 dan 1, 1. 1 dan M itu M. M dan 1 atau M many dan 1 di sini adalah kita juga tulisnya many. Berarti hubungan atau derajat relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah many to many, M to M. Kemudian kita sudah menyelesaikan dua relasi. Nah, sekarang
yang terakhir ini adalah dosen mengajar mata kuliah. Nah, di sini dosen, satu dosen itu mengajar, satu dosen kita tulis dulu di sini bantuan. Satu dosen itu mengajar banyak mata kuliah. Jadi satu dosen itu mengajar banyak kelas di sini. Nah, sedangkan satu mata kuliah atau satu kelas, misalnya basis data ini ya, basis data kelas 2G atau kelas 2H. Nah, itu diajar oleh berapa dosen di sini? Yaitu satu. Karena di dalam satu kelas kita itu kan nggak ada 2 dosen ya, hanya satu mata kuliah itu satu. Jadi hubungannya kalau di sini untuk di dosen dulu 1 dan 1 itu berarti kita tulisnya 1. Kemudian 1 dan M, one dan many itu kita tulis sebagai M. Nah, caranya seperti itu. Kalau ketemu dalam entitas ketemu 1 dan 1 itu adalah 1. Kalau 1 dan M itu adalah M. Misalnya nanti juga ada M dan M. Misalnya kita ketemu seperti itu, berarti kita tuliskan M juga. Nah, kemudian ini udah jadi nih. Kalau sudah jadi, nanti akan jadi tadi hanya coret-coretan ya, atau garis, atau mungkin bantuan. Yang tadi kan ada double dari mahasiswa, ada ditulisnya satu, misalnya satu mahasiswa memiliki 1 KTM, 1 KTM dimiliki 1 mahasiswa, itu bantuan. Tapi hasil akhirnya itu ditulis seperti ini. Jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman udah mahir atau bisa cepat, itu langsung aja ditulis seperti ini, 1. Mahasiswa many to many ke mata kuliahnya. Ke mahasiswa ke KTM one to one, itu langsung tulis aja. Kalau misalnya masih bingung, itu bisa menggunakan cara yang seperti tadi. Nah, yang tadi itu untuk memudahkan aja triknya. Kalau misalnya teman-teman udah bisa, ya silahkan langsung dibuat seperti ini. Kalau menggunakan trik yang seperti tadi, jangan lupa nanti dihapus setelah kita menemukan derajatnya ini, 1, atau M. Nah, ini langsung dihapus yang bantuan tadi, hanya tinggal 1 yang utama ini. Jadi ini untuk IRD yang sudah sama dengan kardinalitasnya, ini udah jadi, tinggal nanti berikutnya adalah transform ke dalam. Untuk video kali ini atau kesempatan kali ini cukup sekian. Kita lanjut, berikutnya adalah bagaimana kita dari IRD dan kardinalitas yang sudah jadi tadi, kita transformasikan atau kita ubah ke dalam tabel dengan aturan tertentu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.